Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengikuti ibadah Jumat Agung, kita akan boleh bersama-sama terlebih dahulu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami hendak belajar dari firman-Mu. Biarkanlah kami boleh mendapatkan banyak hal, pengertian, dan semuanya itu akan boleh menjadi sikap hidup kami. Khususnya ketika kami pada saat ini hendak merayakan Jumat Agung, di mana kami boleh memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Dan kematian-Mu itu sesungguhnya menunjukkan kasih-Mu yang besar bagi kami umat manusia yang berdosa. Berikan pencerahan pada setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menguraikan maupun para pendengar yang akan melihat dan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap malam stasiun televisi baik pemerintah maupun swasta melaporkan perakiraan cuaca untuk berbagai tempat di Indonesia. Perkembangan teknologi dalam bidang meteorologi dan geofisika memungkinkan kita dapat membuat perakiraan cuaca secara akurat. Sehingga bisa diprediksi besok itu cuaca cerah, berawan, hujan, sehingga kita dapat mempersiapkan diri jika hendak bepergian atau suatu acara yang penting dan kegiatan yang lain. Seorang dokter yang mempunyai pasien menderita sakit yang sangat parah dan secara medis tidak mempunyai harapan hidup lagi, maka dokter tadi seringkali menyampaikan perakiraan atau prediksi tersebut kepada anggota keluarga. Hal tersebut disampaikan dokter agar para anggota keluarga, terutama anak, istri, atau suami, mulai mempersiapkan mental mereka menghadapi peristiwa yang menyedihkan. Dan jika pada akhirnya pasien tersebut meninggal dunia, para anggota keluarga tidak lagi terlalu terpukul batinnya dan siap untuk berpisah dengan orang yang mereka cintai. Kita dapat melihat betapa pentingnya suatu perakiraan atau prediksi yang tepat dalam hubungannya dengan suatu peristiwa penting. Suatu prediksi merupakan usaha memperkirakan secara tepat suatu kejadian pada masa depan, bertolak dari keadaan nyata sekarang, sambil memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Kalau demikian, apakah ada kemungkinan bahwa hasil suatu prediksi atau perakiraan itu bisa meleset? Tentu saja bisa. Namun kemungkinan meleset itu pun sudah diperhitungkan sejak semula. Menjelang sengsara dan kematiannya, Yesus Kristus membuat suatu prediksi yang ditujukan kepada para muridnya. Di dalam Matius 26:31 yang sudah saya bacakan tadi, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Nada prediksi Yesus Kristus tersebut menunjuk suatu perakiraan tentang bagaimana malam nanti sikap para murid terhadap gurunya. Iman para murid akan terguncang karena keadaan Yesus. Dengan mengungkapkan prediksi itu, Yesus Kristus sebenarnya telah memberi suatu peringatan kepada para muridnya, sekaligus mempersiapkan mental mereka agar mereka tidak terlalu terguncang imannya. Menjelang saat sengsara dan kematiannya, Yesus masih memperhatikan keadaan para murid dan tetap mampu bersikap arif. Di tengah-tengah situasi kritis, Kristus tetap menunjukkan kasih-Nya bagaikan seorang ibu terhadap anak-anaknya.
supaya mereka tidak mengalami pukulan batin yang berat. Prediksi Yesus Kristus tentang kematiannya dan bagaimana sikap para murid itu tentulah tidak dibuat secara sembarangan, tapi berdasarkan suatu penilaian yang realistis dan kritis dari hasil pengalamannya bersama mereka. Yang tidak kalah pentingnya adalah keyakinan iman terhadap nubuat kitab suci tentang dirinya selaku Mesias. Sebab kitab suci telah menubuatkan hidup Mesias demikian. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Bisa kita baca dalam Zakaria 13 ayat yang ke-7. Itulah sebabnya prediksi yang dibuat Yesus Kristus akhirnya menjadi suatu kenyataan. Termasuk peristiwa kebangkitannya dari alam maut. Sesudah bangkit, Yesus Kristus akan mendahului mereka ke Galilea. Jika prediksi Yesus Kristus dimaksudkan agar para murid berlaku hati-hati dan mampu menghadapi kenyataan masa depan yang pahit, Petrus juga membuat prediksi. Prediksi Petrus justru menyangkal kebenaran dari prediksi Yesus Kristus. Ia telah memastikan bahwa prediksi Yesus Kristus tidak berlaku bagi dirinya. Tanggapan Petrus itu demikian. Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dengan kata lain, Petrus telah memprediksikan dirinya sebagai seorang yang tegar dan memiliki kemampuan iman yang tinggi, sehingga ia tidak tergolong dari sikap para murid terhadap Yesus Kristus. Petrus begitu yakin bahwa pada masa yang akan datang hanya dialah satu-satunya murid yang tetap setia. Prediksi yang tepat membutuhkan ketajaman berpikir, pengalaman yang mendalam, dan kemampuan analisis yang tinggi. Itulah sebabnya prediksi Yesus Kristus bisa menjadi suatu kenyataan, sedangkan prediksi Petrus lebih muncul secara spontan, berkesan emosional, dan mempunyai nada untuk menonjolkan diri. Gaya pengungkapan prediksi yang emosional penuh semangat memang lebih mengesankan bagi orang yang mendengarnya, sebab berkesan heroistik atau pahlawan. Apalagi jika pernyataan prediksi itu dibumbui dengan janji muluk-muluk yang spektakuler. Di sini kita dapat melihat perbedaan karakter kepribadian Yesus dengan kepribadian Petrus. Yesus Kristus sadar benar akan tipe kepribadian Petrus. Ia telah cukup lama mengenal Petrus sebagai salah seorang muridnya. Jadi ia tidak terpancing dan terlena dengan ungkapan Petrus. Sekalipun hal itu merupakan sikap pembelaan dan kepahlawanan seorang murid terhadap gurunya. Itulah sebabnya Yesus Kristus membuat prediksi khusus tentang apa yang akan dilakukan Petrus nanti malam. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Jika prediksi Petrus bernada kepahlawanan, maka hal itu diperingatkan Yesus Kristus sebagai sesuatu yang dapat berubah menjadi sebuah sikap pengkhianatan. Sebab nanti malam, iman Petrus tidak sekedar terguncang, tetapi lebih daripada itu. Ia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Seandainya kita menjadi Petrus, maka ucapan Yesus Kristus itu sedikit banyak akan mengejutkan kita. Sehingga baik kita maupun Petrus dapat menjadi lebih waspada terhadap kelemahan pribadi yang dimilikinya. Sebab pernyataan prediksi Yesus Kristus dilakukan bukan untuk menciptakan suasana humor atau sekedar bercanda. Prediksi Yesus mengandung kesungguhan untuk kepentingan pertumbuhan kepribadian dan iman Petrus. Sehingga pada masa mendatang, Petrus tidak terjebak lagi oleh emosi yang spontan, sikap yang reaktif, dan mengabaikan pertimbangan yang matang. Anehnya, peringatan dalam prediksi Yesus Kristus justru memancing Petrus untuk bersikap lebih reaktif dan emosional. Hal itu terlihat dari bantahan Petrus demikian. "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Prediksi Petrus semula untuk memastikan bahwa imannya tidak akan terguncang, walaupun semua murid akan mengalaminya.
sekarang malah bergeser menjadi prediksi yang memastikan diri lebih baik mati daripada menyangkal Yesus Kristus. Nada kepalaman yang angkuh semakin kentara. Seakan-akan pastilah sang murid sungguh-sungguh rela mati bersama dengan gurunya. Petrus terjebak kembali dalam kebiasaan mengobrol janji dan serba bombastis. Sikap hidup orang Kristen harus mencerminkan pola pikir yang jernih. Kematangan dalam menganalisis didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang serba mendalam, realistis, objektif, sehingga dapat menghasilkan suatu prediksi yang senantiasa mengungkapkan kebenaran. Dalam konteks ini, sosok pribadi Yesus Kristus adalah tokoh yang paling ideal, tokoh perenung dan pemikir yang sangat reflektif, serta memiliki ketajaman memproyeksikan realitas yang menembus waktu. Selain itu, Yesus juga merupakan sosok pribadi yang berani untuk mengungkapkan realitas yang akan terjadi di masa depan, walaupun prediksi itu terdengar sangat vokal dan tajam. Sudah jelas bahwa tipe prediksi Yesus Kristus tidaklah terlalu disukai oleh banyak orang. Berhadapan dengan Yesus Kristus, maka seseorang diajak membongkar topeng-topeng kemunafikan. Sedangkan bentuk prediksi Petrus yang bombastis dan penuh dengan janji umumnya lebih disukai oleh para pendengarnya. Dari sudut ini memang Yesus Kristus mustahil bisa populer di dunia. Secara ringkas dapat kita katakan bahwa prediksi Yesus Kristus merupakan analisis kenabian yang mengungkap kebenaran dan sikap hidup manusia di masa depan. Sedangkan prediksi Petrus lebih bergaya kepahlawanan diri yang cenderung menonjolkan kehebatan iman. Dengan bersikap seperti Yesus Kristus, tidaklah terlampau populer untuk mengundang tepuk tangan orang banyak. Sebab seorang nabi mengungkap kebenaran yang sebenarnya dan tidak mau tergoda untuk menutup-nutupi kenyataan yang buruk. Prediksi Yesus Kristus memang dapat menyakitkan orang yang bersangkutan, tapi rasa sakit yang menyembuhkan jiwa jika diterima dengan sikap rendah hati, sedangkan prediksi Petrus dapat menyenangkan hati orang-orang yang mau dipuji dan dibelanya. Tetapi jika tidak waspada, justru akan menjerumuskan. Dalam melaksanakan tugas kemanusiaan dan pelayanan kita, manakah yang kita pilih sebagai prinsip hidup dan dasar motivasi kita? Pola kepribadian dan prediksi Yesus Kristus, ataukah pola kepribadian dan prediksi Petrus tentang dirinya? Lebih suka menyampaikan kebenaran ataukah mencari puji-pujian yang banyak dan memantapkan rasa aman? Justru disinilah kualitas iman kita diuji oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, biarkanlah firman ini boleh meneguhkan saudara dan saya, sehingga kita boleh menjalani hidup ini dan boleh mencontoh apa yang sudah Yesus Kristus tunjukkan kepada kita semua. Selamat mengikuti ibadah Jumat Agung. Mari kita menghayati peristiwa salib. Salib merupakan pilihan Allah untuk menyelamatkan dunia. Rangkulah salib dan alami kasih Tuhan yang memulihkan dan menyelamatkan. Alami salib itu dan wujudkan hidup dengan iman dan kasih terhadap sesama. Melalui salib, Allah merengkuh kita dengan terhisap di dalam Dia. Allah yang penuh dengan kasih dan cintanya kepada saudara dan saya. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikala kami hendak memperingati hari kematian-Mu, kami disadarkan Tuhan, ada banyak pilihan dalam hidup ini. Apakah kami mau mencontoh apa yang Yesus sudah lakukan, ataukah seringkali kami terjebak seperti Petrus? Bahkan dalam menjalani hidup ini Tuhan, betapa seringnya kami hanya mencari hal-hal yang duniawi, di mana melalui apa yang boleh kami miliki akan mengangkat harga diri kami dan status sosial kami.
Kami seringkali mencari kasih-Mu dan kami boleh selalu membanding-bandingkan semua itu dengan ukuran duniawi. Padahal Tuhan mengajarkan dan menunjukkan bahwa kasih hanya dapat kita dapatkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mau mati bagi kami berdoa dan bersyukur. Amin.